Contohnya Yoseba. Iya, Bu. Baca ya. Pada awal tahun 2007, PT Aneka melakukan penjualan angsuran sebesar 30.000 dengan HPP 25.000. Down payment 5.000 langsung diterima, sisanya diangsur 5 kali selama 6 bulan. Tanggal 1 bulan 1 2007 uang muka 5.000, 31 Januari 2007 angsuran ke-1 5.000, 28 Februari 2007 angsuran kedua 5.000, 31 Maret 2007 angsuran ketiga 5.000, 30 April 2007 angsuran keempat 5.000, 31 bulan 5 2007 angsuran kelima 5.000. Jumlahnya 30.000. Bulan Januari 2007 diakui laba kotor 5.000 tanpa memperhatikan pembayarannya sudah diterima atau belum. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ada uang mukanya 5.000, kan barang yang mau dijual 30, HPP 25, berarti kan labanya 5.000 kan. Nah, kita lihat nih ya, ini dia cuma 5 kali pembayaran, 5 kali angsuran plus DP-nya sama 5.000. Ya, jadi angsuran 1 sampai 5. Jadi pada saat Januari, ya ini karena metode laba diakui saat penjualan, kita udah langsung mengakui laba sebesar 5.000. Ya, kita nggak lihat pembayaran udah diterima atau belum. Nanti kita lihat pada waktu latihan soalnya. Oke, next. Tolong. Nah, kalau dasar tunai, ya itu adalah pada saat berdasarkan penerimaan uang. Ya, jadi uang yang udah kita terima itu adalah dasar tunai. Ya, jadi kas yang diterima itu adalah dari pembayaran atas HPP dan pembayaran atas laba. Betul ya, jadi kalau kita jual barang, kayak tadi kan jual barang 25.000 harga pokok, kita jualnya 30. Berarti kan uang yang kita terima itu adalah dari HPP 25 tambah laba kotornya 5.000. Nah, untuk 3 metode perlakuan piutang angsuran berdasarkan basis adalah HPP itu dan menjadi laba kotor, consequent vary, laba kotor menjadi HPP, dan HPP dan laba kotor secara proporsional. Nah, ini yang dipakai dalam metode penjualan angsuran. Nanti kita lihat ya pas udah langsung masuk ke praktek contoh soalnya. Oke, next. HPP menjadi laba kotor, proper matching. Silahkan dibaca Yosefin. HPP kemudian laba kotor atau cost recovery method. Metode ini tidak mencerminkan proper matching revenue with expense, yaitu selama HPP atas penjualan angsuran belum selesai diterima pembayarannya, maka belum diakui laba kotor, sehingga penerimaan kas dari penjualan angsuran atau DP atau pembayaran angsuran pertama-tama akan dianggap sebagai pembayaran atau pengembalian atas HPP. Setelah HPP diterima, semua baru penerimaan berikutnya dianggap sebagai pembayaran atau realisasi laba kotor. Ya, jadi ini maksudnya seperti ini ya. Ya, metode ini tidak mencerminkan proper matching ya tadi ya. Jadi kalau matching itu kan pendapatan dan revenue-nya kita matching dalam satu periode yang sama ya. Ini kalau misalkan metode HPP menjadi laba kotor itu tidak menunjukkan proper matching. Jadi selama HPP atas penjualan belum selesai diterima pembayaran, maka belum diakui labanya. Padahal kan barangnya udah diserahkan, makanya itu tidak diakui sebagai prinsip yang sesuai dengan proper matching gitu maksudnya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ini sama ya contohnya ya. Oke, di skip aja. Saya lagi, Bu. Enggak, next lagi. Enggak, nanti gantian. Oh, Oke. iya. Jadi kalau HPP, ya jadi waktu kita terima pembayaran ya, ini kan pada saat realisasi kan, jadi sebenarnya kan kita jual barang 30, angsur 5 kali bayar plus DP 5.000. Nah,
pada saat kita terima uang, kalau ke periodenya bulanan pada saat kita mengakui laba, jadi penerimaan dari sampai dengan 25.000 yang pertama dari DP sama 4 kali angsuran, itu kita anggap sebagai pembayaran HPP, metode HPP. Nah, yang ketiga baru dianggap sebagai penerimaan dari laba kotor, itu maksudnya seperti itu. Nah, ini nggak sesuai dengan prinsip proper. Jadi kita ngakuinya HPP itu, ngakui laba itu setelah HPP-nya lunas, kita terima pembayarannya baru. Karena tadi ya sebenarnya uang penjualan yang kita terima memang konsepnya adalah sebenarnya adalah pembayaran dari HPP tambah laba. Tapi untuk konsep yang ini adalah yang penerimaan pertama sampai dengan tercover HPP itu dianggap sebagai pelunasan HPP, sisanya baru diakui sebagai laba. Ya, itu maksudnya. Oke, next. Timotius, tolong. Kamu Timothy ya, bukan Timotius ya? Oke. Berikutnya adalah prinsip laba kotor menjadi HPP. Nah, kalau ini kebalikannya. Ini juga tidak proper matching. Jadi waktu kita terima pembayaran, yang pertama itu dianggap sebagai, oh ini labanya dulu, diakui dulu, baru HPP. Ini nggak sejalan, nggak dipakai juga konsep ini. Next. Nah, yang kita pakai adalah konsep ini ini ya. Jadi kalau kayak seperti ini, ya penerimaan DP-nya. Jadi kita terima pertama itu dianggap diakui laba kotornya. Dan untuk pembayaran berikutnya baru HPP. Kalau yang tadi kebalikannya, yang dari Januari sampai April itu adalah HPP, sisanya laba. Itu yang dua itu nggak dipakai ya. Sekarang kita yang ketiga, yang C. Nah, laba dan HPP diakui secara operasional, ini yang kita pakai ya. Jadi kalau kita terima uang itu kita anggap di situ sudah ada unsur labanya ya, karena nanti ini berkaitan kalau ini dipakai ya kalau terjadi pembatalan kontrak, kalau kontrak yang dibatalkan sih nggak masalah, nanti kita lihat ya. Jadi ini adalah pembayaran realisasi laba. Next. Nah, jadi cara catatnya seperti ini. Jadi waktu kita terima 5.000 ya, caranya kita lihat nih, kan barang 30.000 jual, barang 25.000 dijual 30, berarti ada laba 5.000. Berapa persen 5.000 itu? Ya dari penjualan, kalau kita anggap penjualannya itu 100%, labanya itu adalah 16,7. Caranya adalah 5.000, labanya dibagi 30.000 kali 100%. Nah, laba 16,7%, berarti HPP adalah 83%. Nah, penerimaan pertama. Nah, kita tinggal bagi HPP-nya berapa, labanya berapa. Prinsip ini yang kita pakai. Cuma nanti pada dasarnya adalah kita langsung totalin aja. Jadi kamu nggak usah satu-satu bikin tabel. Misalnya setelah terima 20.000, berapa HPP-nya? Atau berapa laba kotor yang udah ada di dalam uang yang kita terima 20.000? Caranya tadi tinggal 16,7% kali 20.000. Hasilnya pasti akan sama dengan, ya kalau 20.000 kan berarti berapa? 4 kali pembayaran kali 835. Ya, jadi ini yang nanti kita mau pakai ya. Jadi kita proporsionalkan antara uang yang kita terima itu diproporsionalkan antara HPP dengan laba kotornya. Next. Ya, jadi di sini nanti kita lihat ada beberapa 4 hal yang perlu diperhatikan dalam metode penjualan angsuran. Apa saja itu tadi Yosefin udah ya? Tadi Yosefin apa Yosefin ya terakhir ya? Yosefin, Bu. Oke, sekarang Henrico. 4 hal yang perlu diperhatikan apa saja? Pemakaian metode penjualan angsuran. 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penjualan. Kedua, HPP. Ketiga, laba kotor penjualan. Keempat, piutang penjualan angsuran. Oke. Jadi yang pertama adalah penjualan, harga jual. Kedua, HPP, laba kotor selisihnya. Dan yang ketiga piutang. Piutang itu adalah apa? Selisih antara harga jual dengan uang yang belum dibayarkan. Atau ya itu menjadi piutangnya berarti selisih antara harga jual dengan uang yang sudah dibayarkan. Jadi misalkan penjual barang 30.000, udah bayar 10.000, berarti kan piutangnya ada 20. Ya. Oke, next.